tauhid itu bid'ah. Coba Ustaz datangkan dalil pembagian 3 tauhid itu, entah itu dari hadis atau dari ijma ulama yang mengatakan pembagian 3 tauhid itu bid'ah. Silakan Ustaz, karena Ustaz siap dengan referensi sekarang. Iya, putus-putus Bang. Karena tidak, dan jawabannya itu simpel. Karena Nabi tidak pernah membagi tauhid menjadi 3, dan definisi bid'ah adalah perkara baru atau perkara yang baru di dalam bagian dari agama yang dilakukan setelah sempurnanya itu dikatakan bid'ah. Maka 3 tauhid ini bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi, tidak pernah dikatakan Nabi, dan digagas oleh Ibnu Abdul Wahab. Dan Ibnu Abdul Wahab tidak hidup di zaman Nabi, tidak pernah ketemu Nabi. Jelas dikatakan bid'ah. Begitu Ustaz. Tadi Ustaz juga sudah jelaskan tentang pembagian bid'ah. Ada bid'ah yang baik, bid'ah hasanah, dan bid'ah dolalah. Kalau saya angkat tentang masalah Al-Quran yang ditulis dalam kitab, pernahkah Nabi itu memerintahkan untuk ditulis dalam satu Quran kitab? Siapa? Umar. Lihat Sayyidina Abu Bakar. Tidak, Sayyidina Umar, bukan Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar atas usulan Sayyidina Umar. Wong itu khalifahnya Sayyidina Abu Bakar kok. Yang jelas sahabat bukan Nabi kan. Ini Al-Quran ini dikumpulkan. Kita dalam syariat. Jelas bilang riwayat, Pak. Ini kan setelah perang yang mana? Begini, Ustaz, kan Ustaz juga tahu kan. Sebentar, Pak. Sebelum pindah pembahasan, sebelum antum larikan pembahasan ke masalah bid'ah hasanah atau bid'ah dolalah, kan antum sudah mau tanya masalah pengumpulan Quran dan lain-lain. Akui dulu kalau ini bid'ah. Saya tidak bisa menghukum bid'ah ini. Tidak bisa mengakui. Bawakan referensi tentang bid'ah. Saya kalau tidak mengakui, Ustaz, datangkan dalil. Kalau tidak bisa mengakui, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Al-aslu fil asya'i al-ibahah dalam kaidah fikih. Bang, saya bicara bid'ah. Ini kan dalam sudut pandang referensi. Iya, karena membawakan kaidah al-aslu fil asya' al-ibahah. Itu kan kaidah umum untuk mengatakan segala sesuatu yang bentuknya di luar ibadah itu adalah ibahah. Hatta adalah dalilu fi tahrimihi. Itu yang sekarang mana dalil yang membid'ahkan ini? Mana karena tidak ada dalilnya, makanya dibilang bid'ah. Iya, bukan mana dalilnya yang begini Bang ya, makanya jangan terpaku dengan pemahaman Wahabi. Ya, jangan. Kalau tidak ada dalilnya, kalau tidak pemahaman Wahabi itu, kalau tidak ada dalilnya, maka itu bid'ah bagi kelompok lain. Kalau mereka baru dibilang maslahatul mursalah. Nah sekarang ketika amaliyah kalian kami katakan bid'ah atas dasar tidak ada dalilnya, jangan tanya dalil mana yang membid'ahkan. Seharusnya entah yang tadi Bang, atau lanjut untuk Bang siapa ini? Alio, itu saya sudah sampaikan tadi masalah rububiyah. Dan antum aku yang memang ijtihadiyah dan terbukti bertentangan dengan salafus soleh. Sekarang Bang, yang harus antum lihat apa yang saya sampaikan tadi mengenai asma wa sifat. Asma wa sifat ini semua dipahami hakiki di dalam kitab Usuluddin al-Islami punya Ibnu Abdul Wahab, sehingga menjatuhkan orang kepada tajsim. Ada buktinya, saya tidak bicara omong kosong terus ini menjatuhkan kepada tajsim. Buktinya Ibnu Utsaimin di dalam tafsirnya ketika ditanya mengenai sifat yad pada Allah, dikatakan itu yad yang hisia, bentuk fisikal, dan mengatakan bentuk fisik itu masuk kepada kategori tajsim. Nah, untuk fisik yang dibilang jisim, siapakah yang mengatakan bahwa untuk wujud jisim itu perkataan siapa? Ibnu Utsaimin. Yang mengatakan bahwasanya Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya sifat Allah adalah hakiki, tangannya tangan Allah. Kemudian yang mengatakan bahwa tangan Allah itu disebut ini dengan pembahasan apa Bang di sini? Huna yadullah. Yadnya siapa? Yadullah. tangan Allah. Nas'alu mahadihil yad. Kemudian apa? Ya. Kata beliau. Ditanya, hal hiya hissiyatun au ma'nawiyah? Apakah ini hissiyah atau ma'nawiyah? Al-jawab, apa kata Ibnu Utsaimin? Al-jawab annaha hissiyah. Ya'khudhu biha wa yakbidu azza wa jal. Kan tajsim.
Tajsim. Kalau mengatakan hisya, kesalahannya di mana? Kenapa Tajsim. Hisya itu tajsim. Antum tahu kesalahannya nggak di mana kalau maksudnya? mengatakan hisya? Tajsim. Menjatuhkan seseorang kepada tajsim. Hisya itu apa, Bang? Bentuk fisik, terikat oleh, bisa diukur oleh panjang, tinggi, lebar, terikat oleh ruang dan waktu, punya masa jenis, itu hisya. Ya. Nah, Apakah boleh kita sesuai itu tema jisim, menafsirkan saja. itu jisim makna Jangan yang kita terlalu pahami. berbelit. Itu makna yang kita pahami, makna yang kita pahami sebagai manusia. Sedangkan untuk makna yang dikatakan Allah itu, Oke. nanti kan dikatakan kita akan melihat wajah Allah. Nah, wajah Allah sudah kita tidak bisa membayangkan wajah Allah seperti apa. Kemudian nanti apabila dikatakan bahwasanya jisim atau jasad Allah seperti apa, ya Allah mempunyai tangan, kemudian Allah melihat, ya itu di luar nalar kita tidak usah berpikir bahwasanya menyerupakan Pemahaman. diri kita. Oh, Allah nanti punya tangan seperti tangan manusia. Allah Pemahaman duduk seperti salafus duduk soleh manusia. siapa? Tidak. Pemahaman salafus soleh siapa yang boleh memberikan makna seperti itu? Salafus soleh siapa? Ini kan pemahaman baru ini. Akidah baru Itu ini. pemahaman baru. Iya. Itu kan dalam Al-Quran ada salafus di soleh yang dalam ayat mengatakan seperti itu. mutasabihat. Iya, Itu ayat mutasabihat. Iya, Ayat mutasabihat tidak bisa diartikan ya hanya Allah saja yang mengetahui. Dan itu Ayat dia katakan mutasabihat itu hisya. Kalau hanya Allah saja yang mengetahui, jangan bilang hisya. Itu kok dia bilang hisya? ya Imam Ahmad bin Hambal itu tidak memaknai. Imam Syafi'i mengimani sesuai dengan murad Allah dan Rasulnya. Di mana pemahaman salafus soleh yang mengatakan punya makna hisya? Mana? Referensinya di mana? secara maknawinya emang hisia, tetapi kita tidak menyamakan Saya hisianya Allah dengan tanya- hisianya manusia. Yang saya tanya referensinya dari salafus soleh siapa? Jangan cuman jargon, Bang. Kami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Tapi ternyata pemahamannya bertentangan dengan salafus soleh. Ayo, salafus soleh siapa yang mengatakan seperti itu? Dalam Al-Quran jelas disebutkan bahwasanya Man qala fil Lam yalid Qur'an walam bi yulad ghairi walam yakul lahu ilmihi kufuwan ahad. falyatabawa maqadahu minan nar. Jangan bicara tekstual Quran, Bang. Bicara tentang pemahaman salafus soleh terhadap ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau begitu antum memahami Ya. Al-Quran sendiri, tidak berdasarkan pemahaman salafus soleh. Jangan mengaku mengikuti salafus soleh kalau begitu. Berbohong kalian dengan Enggak. pemahaman salafus soleh. kita ngikutin, nggak mungkin kita ngikutin tafsir Oke, kita kalau sendiri. memang mengikuti, siapa salafus soleh yang berkata seperti itu? Yang berkata bahwasanya sifat Allah adalah apa yang Memberikan Allah makna pada sifat Allah, memberikan makna hisya pada sifat yat Allah. Siapa itu salafus soleh siapa? Oke, nanti saya coba cari untuk referensi kitabnya. Cari Satu. dulu. Bang. Ya. Sudah dua Kemudian, ya? Dua yang Ya. antum harus cari. Tentang Ya. masalah salafus soleh mengatakan orang kafir bertauhid rububiyah. Sekarang yang kedua, salafus soleh memberikan makna pada ayat sifat. Itu di mana itu? Antum kalau terus ini statement saya bilang Kemudian, bertentangan. oke. Saya buktikan. sekarang saya kembalikan pertanyaan. Di mana ini mengatakan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah hanya saja yang disebutkan tadi tiga tadi, yang kembali Lawami'ul pertanyaan yang Anwar awal itu tadi. Al-Bahiyah. Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah. Nah, apakah kalau perkataan itu udah pasti sahih dan harus diikuti Itu tanpa harus bisa ijtihadnya menyelisih apakah dengan Ijtihadnya ulama. jika menyelisih ijtihad ulama bagaimana? Coba sekarang mana? Oke, jika menyelisih ijtihad ulama gimana? Oke, sekarang siapa kelompok selain tiga ini yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Sebutkan coba. Mau saya sebutkan? Silahkan. Di dalam sebuah hadis dikatakan, siapakah al-jamaah? Al-jamaah adalah li'ila kalimatillah. Ya kan, Iya. menegakkan kalimat Allah. Yang Nah, saya tanya, siapakah Bang. yang menegakkan kalimat Allah? Ya. Terus. Lagi. Ya. Ya kan? Di dalam Al-Quran dikatakan apa tuh? Dalam Al-Quran. Yang saya tanya, Bang, paham Lidhirahu ala pertanyaan? dini kulli. Ya, yang saya tanya paham enggak?
Ya, ya. kelompok hari ini yang di luar Ya, ya, tiga ya. kelompok tadi, di luar Asy'ari, Maturidi dan Asari yang masih masuk di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapa hari ini? Siapa? Muhammadiyah? Muhammadiyah Ahli Sunnah wal Jamaah. Iya, Muhammadiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, mereka Apakah itu di Asy'ari dan Maturidi? mereka berpemahaman tidak keluar dari pemahaman itu. Mereka mengikuti, mereka punya pemahaman majelis tarjih, kemudian mengambil dalil para salafus soleh. Masih Asy'ari Maturidi kok. Ya, atau Maturidi? Terkadang terkadang pendapat mereka lebih condong kepada ahlul hadis atau asariyah, tetap tidak keluar. Sekarang yang di mana yang keluar dari tiga ini? Yang keluar tidak ada yang keluar. Nah, untuk Wahabi. Wahabi, kalau Apakah Wahabi ya keluar. Iya, jelas keluar Tidak. dari Ahli Sunnah wal Jamaah karena mujassim. Tidak, karena Wahabi untuk mengikuti fikihnya lebih ke Imam Ahmad. Fikih Imam Ahmad Akidahnya mereka Hambali. mengikuti siapa? Coba, akidahnya mereka mengikuti siapa? Akidahnya Iya, mengikuti siapa? yang diajarkan Imam bin Ahmad. Imam Ahmad kan mengajarkan Ahmad bin akidah Hanbal. juga. Apakah Imam Ahmad mengisbat ayat sifat, mengisbat makna zohir pada ayat sifat? Ap- Imam Ahmad bin Hambal mengisbat makna zohir pada ayat sifat? Nah, kalau dibalik, apakah Imam bin Ahmad tidak menyifati ayat tentang Saya sifat? tanya, oh iya jelas, Imam Ahmad bin Hambal terhadap ayat sifat itu beriman, membenarkan tanpa kaif dan tanpa makna, tidak memaknai, tidak memberikan makna. Tanya lagi ke saya, mana referensinya? Saya bisa bacakan kepada Anda. Ya, nanti dia tanya lagi, mana referensinya? Ya, Nah, Imam Ahmad tampilkan. pernah berkata dalam Santai, kitabnya. santai. Di dalam kitab Lum'atul I'tiqad punya Ibnu Qudamah, beliau Hanabilah, mengutip perkataan Imam Ahmad bin Hambal. Kalamul Imam Ahmad bin Hambal fi sifat. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ahmad bin Muhammad bin Hambal radhiyallahu an fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yanzilu ila sama'id dunya atau innallaha yura fil qiyamah. Wa ma asbaha hadhil ahadits, beliau katakan apa? Nu'minu biha, kami beriman dengannya, wa nusaddiqu biha, kami membenarkan hal itu, bila kaif, tanpa kaifiyah, wala maknan, dan tanpa makna. Jadi sekarang ajaran Tanpa dari dua- mana? Tanpa dua-duanya. Hah? Oke, Lain. tanpa dua-duanya. Dan kenapa Wahabi bisa mengatakan mengikuti Imam Ahmad bin Hambal sedangkan mengisbat si makna zohir pada sifat, pada ayat sifat? Mana Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan seperti itu? Ya, kita tidak menghitung bersifat, hanya saja secara maknawinya ya, apa yang dikatakan Kata Allah siapa? itu yang kita pahami. Kata siapa? Antum baca kitabnya Ibnu Abdul Wahab. Tidak terkhusus Baca pada sifat. Baca Antum baca kitab At-Tauhid, Usuluddin Al-Islami punya Ibnu Abdul Wahab. At-Tauhid kitabnya saya Abdullah bin Wahab. Kitabnya cuma satu. Usuluddin Al-Islami punya Ibnu Abdul Wahab. Kita lihatkan lagi saudara tentang pemahaman mereka. Nah, Usuluddin Al-Islami punya Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi yang meninggal tahun 1206 Hijriah, setahun lalu. Beliau mengatakan di dalam Aqidatu Salafi Soleh, wa annahu, ini fitnahnya Ibnu Abdul Wahab, wa annahu subhanahu mausufun wa musamma bi jami'i ma wasafa bi nafsa wa sammahu bihi wa ma wasafahu wa sammahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'il husna was sifatil ulya wasfan hakikiyan la majazan, semua hakiki, semua hakiki. Oh, hakiki, tidak ada yang majas, tidak boleh memaknai secara majas, jadi sesuai redaksi. Wah, sama antum bilang Nah, lagi untuk- dengan Imam untuk Ahmad bin pendapat- Hambal. Jelas berbeda Untuk dong. pendapat- Imam Ahmad bin Hambal bilang tanpa makna, dia bilang maknanya hakiki semua. Nah, untuk pendapat salafus soleh, untuk pendapat apa Ahlussunnah wal Jamaah, Lah,
Ahlus Sunnah wal Jamaah 3, Asy'ari, Maturidi, Atsari. Atsari itu imamuhum Ahmad bin Hambal. Iya, Antum untuk mengatakan sedangkan jisim ayat-ayat tadi pendapatnya apa untuk mengatakan bahwasanya yaudullah mal jam apa tangan Allah, kemudian Allah aristawa berada di atas di siapa atas ars. salafus soleh yang menjisimkan itu siapa? Mentajisimkan itu siapa? Siapa Enggak, coba? saya bertanya untuk pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, pendapatnya Ahli seperti Sunnah apa wal untuk Jamaah ayat punya itu? dua pendapat. Ada yang tafwid, ada yang takwil. Tafwid mengatakan ayat itu punya makna, tapi mengembalikan makna itu kepada yang mengatakan. Kita mengimani ayat itu dan meyakini bahwasanya yang mengetahui makna ayat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu deh. Tapi yang lainnya, jangan-jangan yang ini yang lain. Ya, itu memang seperti itu. Oh, Memang seperti itu. Dari mana kalau memang Kemudian pendapat yang kedua, kalau memang seperti pendapat yang kedua takwil. Memindahkan makna kepada makna yang mentanzih aula dari sifat naqais. Kalau memang seperti itu pendapat Imaman Ibnu Abdul Wahab memang seperti itu, lalu kenapa atas dasar perkataan ini Ibnu Utsaimin berani mengatakan yatnya aula itu, sifat yatnya aula itu hissiyah? Apakah sesuai dengan pemahaman salafus soleh yang tidak memberikan pemahaman Imam Ahmad bin Hambal yang tidak meletakkan makna? oh, ya itu kalau itu bisa kembalikan lagi ke awalnya si Abdullah bin Wahab, karena si Utsaimin mungkin entah Allah lebih sawab, entah benar dalam perkataannya, entah keliru dalam perkataannya. Salah berarti Ibnu maka Utsaimin mungkin salah. bisa diperbaiki. Ya Allah alam bisawab, mungkin bisa diperbaiki oleh ulama-ulama Jelas dong, selanjutnya atau salah benar-benar. analisis dulu. Jangan pelin-pelan bang, salah benar-benar. Akidah ini jangan main-main. Ya kan, untuk Wahabi tidak 100% kita mengambil pendapat dari Syekh A, tidak 100% mengambil dari Syekh B. Oke. Ya kan? Terus mengatakan Karena kan majazan. yang tadi dikatakan oleh itu yang sedangkan Imam Syafi'i saja mengatakan dalam kitab Al-Um dan dalam kitab fikihnya dikatakan apabila pendapatku lemah atau bertentangan Jangan dengan bilang sunnah lemah. Rasul. Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadisu fa huwa madhabi. Itu kata beliau. Ketika sah itu. sahih hadis, dan itu bagi mujtahid mutlak. Ibnu Abdul Wahab mujtahid mutlak. Beda bro, ada mujtahid mutlak, mujtahid mutlak, kemudian mujtahid muqayyad. Muqayyad yang muntasib bil madhab, kemudian di bawah mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih ada faqih. Di bawah faqih mutafaqih. Di bawahnya lagi ambil tizamil madhab. Setelah itu baru am. Bukan untuk am, jangan menggunakan apa yang disampaikan Imam Syafi'i kepada orang umum, tidak. Antum mau bilang terus bagaimana dengan perkataan Ibnu Abdul Wahab yang mengatakan wa minhu istiwa'uhu ala arsyihi ay uluwihi alaihi bidzatihi. Dia di atas ars dengan zatnya. Siapa yang mengatakan Allah itu di atas ars dengan zatnya itu? Di atas ars dengan di atas ars, zatnya di atas ars. Siapa itu? Yang mengatakan seperti itu siapa? Yang mentafsirkan ayat Al-Quran di atas ars, zatnya di atas ars itu siapa? Wong ayat-ayat sifat kata Imam Ahmad bin Hambal jangan dikasih makna karena maknanya hanya Allah yang tahu. Siapa coba? Ya memang seperti itu. Oh, dia mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal di dalam Lum'atul I'tiqad dikutip oleh Ibnu Qudamah dibilang tanpa kaif dan tanpa makna, beriman membenarkan tanpa kaif tanpa makna. Sedangkan dia beriman dan memberikan makna. Bahkan mengatakan Allah berada di atas, zat Allah berada di atas ars. Ini perkataan siapa? Imam Ahmad bin Hambal tidak pernah mengajarkan seperti itu. Salafus Soleh tidak bilang seperti ini kecuali Mujassim. Zat Allah di atas ars. Salafus Soleh bilang begini. Yang ada Mujassim yang bilang begini. Al-Barbahari, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Susah. Ya mungkin beda penerjemahan pengertian al-Mujassim kalian dengan al-Mujassim kita mungkin beda pengertiannya. Beda. Antum baca di mana? Antum baca enggak pembahasan tentang kutipan Salafus Soleh terkait
terkait apa namanya mujassim, atau mau saya bawakan lagi kepada Anda di dalam Minhajul Qawim. Mau dibacakan lagi? Ya, sudahlah, sudah panjang Ya. sudah. Yang pasti kalau dari pribadi saya dan yang saya yakini, selama yang kita pahami 3 tauhid itu tidak syirik dan tidak keluar dari akidah Islam, maka metode itu masih bisa kita gunakan. Adapun nanti pun 3 kesalahan tadi tauhid, 3 metode. Oke. 3 tauhid yang dibilang Ibnu Abdul Wahab jatuh kepada tajsim. Di dalam Minhajul Qawim, penulis Ibnu Hajar Al-Haytami menulis wa'lam annal Qarafi wa ghairahu haku anis Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abi Hanifah radhiyallahu anhum al-qaula bi kufril qailina bil jihah wal tajsim. Ketahuilah sesungguhnya Imam Al-Qarafi dan selain beliau mengutip menceritakan perkataan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya kufur kafirnya orang yang mengatakan jihad, Allah punya arah dan tajsim dan menjisimkan Allah. Dia mengatakan Allah berada di atas ars, ini termasuk jihad, al-qaul bi jihad. Sedangkan ayatnya mengatakan Allah berada di atas ars. Antum memahami Al-Quran dengan pemahaman salafus soleh atau pemahaman kamu sendiri? Berdasarkan lugot Arabia dan Apakah salafus Imam soleh. Syafi'i tidak? Perkataan Imam Syafi'i, Ar-Rahmanu alal arsis tawa ayat sifat tidak? Ayat sifat. Kan? Ayat sifat mutasyabihat tidak? Mutasyabihat. Mutasyabihat di dalam kitab Lumatul I'tiqad, masih di dalam kitab yang tadi. Saya bacakan kepada biar dengar sekalian. Kalamul Imam Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i fi sifat. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Amantu billahi wa bima jaa'a anillahi wa ala muradillah. Wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa'a an rasulillah ala muradi rasulillah. Tidak mengatakan muradnya lugot Arabia, tapi muradnya Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada, Allah bilang di dalam Al-Quran laisa kamitsli syai'. Kenapa kok kalian mengatakan itu dengan zatnya? Sejak kapan pemahaman mereka para a'immatus salafis soleh mengatakan itu zatnya? Kapan itu? Di mana tertulis? Oke. Telah datang kebenaran dan dia membantah kebenaran dengan apa yang dikatakan si Mujassim Ibnu Abdul Wahab. Ajib. Cukup ya? Cari dulu dalilnya yang menguatkan 3 tauhid Anda. Saya sudah memaparkan kesesatan 3 tauhid. Tinggal antum bantah dengan dalil atau antum akui tentang kesalahan di dalam ijtihad, kesalahan fatal di dalam ijtihad Ibnu Abdul Wahab. Kalau kesalahan fatal sih tidak, tapi kalau kesalahan itu mendapatkan 1 pahala dan kebenaran mendapatkan 2 pahala. Apakah tidak fatal ketika Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan kufurnya orang yang berpendapat terhadap Allah memiliki jihad atau Allah berjisim? Itu bukan kesalahan yang fatal itu. Ya itu kita tidak mengatakan berjisim, kita hanya beda. Ibnu Utsaimin tadi mengatakan jisim, Ibnu Abdul Wahab mengatakan jihad. Ibnu Abdul Wahab mengatakan dia di atas ars, yang zatnya berada di atas ars. Itu dikatakan Ibnu Abdul Wahab mustawin uluwin ala arsyihi bidatihi, di atas arsnya dengan zatnya. Ini memang seperti itu, tapi kita tidak mengatakan bahwa itu sebagai namanya, Bang. Kita tidak mengatakan jihad. Kalau pendapat kalian mengatakan jihad, sedangkan kita tidak berkatakan jihad. Coba pendapat yang mengatakan jihad itu apa sih? Antum tahu enggak? Itu dijelaskan sama Ad-Dasuki di dalam kitab beliau, mengatakan al-jihawiyah al-qailina innallaha fi jihatil fawq. Jihawiyah atau orang yang berpemahaman jihad itu mengatakan sesungguhnya Allah berada di arah atas.
Sedangkan jelas Ibnu Abdul Wahhab di dalam kitab Usuluddin Al-Islami, uluwihi ala arsyihi bidatihi, tingginya Allah di atas arsnya dengan zatnya. Zatnya tinggi berada di atas ars. Di atas. Jihah enggak ini? Jihah. Ya jihad menurut pendapat saya, menurut pendapat kalian, kalau menurut pendapat kita ya memang seperti itu apa adanya. Menurut kalian itu bukan jihad, terus apa? Nah, Dikatakan kemudian kita Kalau mengatakan menurut Allah pendapat ada di mana-mana, menurut- jihad juga. siapa yang mengatakan Tuhan ada di mana-mana? Siapa itu? Kemudian- Jahmiyah kan? kemudian Bukan ayat- ahli ayat sunnah yang wal mengatakan jamaah. Ayat mengatakan maksudnya Allah lebih dekat dari tulang Wa dari ma'akum urat aina ma nadi. kuntum. Apa akrobu min hablil warid itu kan ditakwil semua. Ada dua metode. Kalau antum mau pakai metode tafwid, iman, jangan memaknai karena yang tahu maknanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum mau pakai metode takwil, pindahkan dia kepada makna yang mentanzihkan Allah sesuai apa yang disampaikan para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum ai wa huwa wa ilmuhu ma'akum aina ma kuntum. Ya, kalau saya meyakini yang pertama dan pendapat ulama yang Wahabi mengatakan yang pertama. Tidak. Wahabi tidak yang pertama. Kalau yang pertama kenapa memberikan makna? Kenapa mengatakan Allah di atas ars bersama zatnya? Beserta zatnya. Kenapa mengatakan Allah tangan Allah hisiyah? Itu bukan pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama sebagaimana yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal, nu'minu biha wa nusaddiqu biha bila kaif wala maknan. Kami beriman kepada ayat itu, membenarkan ayat itu tanpa kaif dan tanpa makna. Lah ini Wahabi memberikan makna kok. Nah, kemudian kita kalau untuk membaca ayat, untuk membaca Al-Quran beserta terjemahan, kita harus mengatakan apa? Antum mau ikut salafus soleh atau mau ikut pendapat antum sendiri atau mau ikut Ibnu Abdul Wahhab, yang mana? Imam Ahmad bin Hanbal jangan pakai makna kok. Salafus soleh. Kalau ikut salafus soleh jangan beri makna. Imam Ahmad bin Hanbal bilang jangan beri makna. Kita tidak memberi makna, hanya saja kita membacanya. kalau Bagaimana jangan- cara menerjemahkan atau memberikan Baca tinggal pengertian. dibaca, jangan, enggak boleh. Di dalam apa namanya? Ada Tafsir Quran bacanya apa dalam tafsir Quran? Quran itu memberikan makna. Memberikan makna berarti ditakwil. Ada di dalam At-Tabari. Yadullah fauqa aidi. Ya, yadullah fauqa aidihim itu dimaknai kuah. Lihat di situ. Kuah. Iya. Ibnu Abbas. Mana ya? Pengertian kuah dari Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas. Mana. Bi aidin. At-Tabari. Nah, itulah yang salah satu kita meyakini bahwasanya Lah, tangan Allah tuh tidak hanya dengan kuah saja, maksudnya tidak pengertian artinya hanya kuah saja. Tangan Allah ya tangan kalian, jangan bilang tangan Pak, yad Allah itu Yad. kalian maknai sebagai tangan dan itu memberikan makna dan itu tajsim. ya, yang memberikan makna itu pandangan kalian, sementara untuk pandangan kita ya tangan Allah tidak menyerupai dengan tangan manusia, bukan berarti kita menyerupai dengan tangan manusia, Tajsim tidak. namanya jismun, itu mujassima yang jismun lakal ajsam. Aduh, piye toh? Capek. Bicara tapi enggak paham. Ya sudah. Baik, Cari dulu tidak- Bang, cari referensi. Saya mau bawakan referensi sampai bawa Tidak- saja. Cari dulu referensi yang menguatkan. Ingat, dua PR buat antum ya. Pertama, carikan referensi tentang salafus soleh mengatakan orang kafir bertauhid rububiyah. Tuh. Kemudian yang kedua, carikan referensi bahwa salafus soleh memberikan atau mengisbat makna pada ayat sifat sesuai dengan zohir ayat. Itu di mana salafus soleh yang mengatakan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pasien susah. Ganti pasien Gus Ghazali. Ganti dokter Gus. Capek. Assalamualaikum, saya Wahabi. Siap Ustaz. Ini kasih ada beberapa pasien yang perlu Jangan kau ditangani. turunin laman, gimana nya?
Yang dimaksud tadi itu, dengan tangan Allah itu jangan kau masukin, Ya jangan kau Allah. masukkan dengan Bang makhluk. Muhajir, Bang. Betul, satu-satu ya. Salam kagak ada. Enggak, udah dari tadi aku salamnya diturunin terus. Ditanya referensi kitab, dia nggak punya ayat. Referensi Jadi, nggak jelas. Gak ada syirik, kafir. Kenapa? Jadi gimana? Apa yang ingin dibicarakan Bang Muhajir atau Bung Adios? Di sini ada tamu kita Bang Tauskai atau Yai Abatas saja yang menjadi moderator lah, lebih enak, beliau lebih. Kenapa dibesarin saya? Jangan, Abata itu Wahabi, itu lihat foto profilnya itu. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ya, ini Bang Muhajir mau diskusi sama, jangan lupa catat ya. Iya ya. Apa? Mau sama saya kan? Boleh. Gimana Bang? Igas. Mau diskusi dengan jangan lupa catat. Gantian Ustadz Hilman capek udah berapa jam tadi. Antum sekarang dulu, yang lain diam. Gantian yang wajib yang lain. Ya gantian. Berkaitan tentang apa? Atau yang paling muda itu Gus Jali, silakan pilih. Beliau Tadi itu muda, tapi ilmunya kan lebih dari saya. diskusinya, aku ngomong ya. Tadi kan diskusinya, apakah Jangan tauhid ditakut-takuti, nanti Wahabi lari. Dengar dulu, satu-satu ngomong. Tadi Ustadz Ilman ini udah bagus ya ngomongnya ya. Jangan turunin lagi ya. Tadi Ustadz Ilman bilang kalau pembagian tauhid itu bid'ah. Iya, kalau betul kita akui itu bid'ah secara bahasa ya, secara logat. Sesuatu yang tidak pernah terjadi, itu secara bahasa Arab itu bid'ah, ataupun sesuatu yang sudah lama ditinggalkan itu menjadi bid'ah. Tetapi yang dimaksud di sini ini masalahul musalah. Kalau memang kalian Ustadz Ilman terutama ini nggak mau membagi tauhid menjadi 3, ya udah nggak usah kita bagi. Iya kan, nggak usah kita bagi. Kalau memang Ustadz Hilman nggak mau Bang, mengakui boleh- itu sebagai boleh- metode, nggak usah kita bagi. Biar ditanggapi dengan enak Bang. Abang Muhajir beranggapan bahwa tauhid 3 itu masalihul mursalah. Metode, Iya. ya masalah musalah tadi kan pembahasannya aku dengar dari tadi, dari Boleh saya tahu referensinya, Bang? Al-Quran. Hah? Boleh saya tahu referensi ulama yang mengatakan itu masalihul mursalah? Bukan di pembagian tauhid masalahul musalahnya. Di mananya? Di yang penyebaran dari tadi masalah Ustadz Hilman ngomong masalah bid'ah itu, dia mengaitkan semua bid'ah itu sesat, sesat. Ya. Ya jelas Kalau- begini Ustadz, Bang Muhajir. Tujuan kami atau tujuan Ustadz Hilman membuat komal seperti ini sebenarnya bukan hanya sekedar mengatakan tauhid 3 itu bid'ah, tapi sebenarnya mempertanyakan konsistensi Salafi Wahabi dalam berhukum. Maksudnya seperti ini. Teman-teman Salafi Wahabi kan sering mengatakan bahwa hal-hal yang sering dilakukan oleh sebagian umat, yakni maulid, ya, tahlil, itu bid'ah dengan alasan tidak ada contoh dari Nabi. Segala sesuatu yang nggak ada contoh dari Nabi itu disebut dengan bid'ah. Padahal itu metode. Lantas kami juga mempertanyakan hal yang sama. Kenapa ketika ada metode dalam kelompok kalian yang jelas-jelas itu tidak ada contoh dari Nabi, kalian enggan menyebutnya sebagai bid'ah? Ini kan terkesannya standar ganda. Kalau ada perkara baru di luar kelompok disebut dengan bid'ah, kalau ada perkara baru dalam kelompok tidak disebut bid'ah. Padahal sama-sama metode. Ini yang ingin kami pertanyakan kembali. Apakah di mana konsisten hukumnya gitu? Ya, saya jawab lagi ya. Ya. Dalam perkara ibadah itu namanya bid'ah. Boleh saya tahu mengkhususkan bid'ah itu hanya pada perkara ibadah, referensinya di mana? Ya kan jelas. Bukan Dalam hal seperti itu ibadah, jawaban yang dalam saya hal ibadah ikutilah aku, Enggak, kata bukan Rasulullah. seperti itu, Bang. Yang saya inginkan itu referensi seperti ini.
Ketika saya bertanya, di mana referensi? Antum Kalau sebutkan dengan nanya-nanya kitab, referensi, nama ulamanya. kita bukan santri. Jangan, kalau begitu tidak mempunyai kapasitas untuk berbicara hukum. Ya kan kalian tahu, masa nggak tahu? Kami tahu, Kalau Abang. yang- Makanya iya, kami kalau berbicara kalian hukum. tahu. Abang kan tidak tahu, kenapa berbicara hukum? Iya karena saya Ini tahu. tidak masuk tapi merendahkan ya. kalau- Saya minta maaf sekali, tidak masuk merendahkan. Ya kalau direndahkan pun nggak apa-apa. Biasalah kita nggak. Janganlah baper, Bang. Play victim Seru. Kalaupun direndahkan ya nggak apa-apa. Ya, Jangan nggak play victim, atuh. kita. Jadi gini. Yang lebih fine-fine sajalah. Karena di sini pun kami pengen dapat ilmu ya. Abang bisa tidak menghadirkan bid'ah itu hanya terkhusus pada ibadah. Bisa tidak mendatangkan referensinya. Kalau tidak apa-apa. Kalau iya silahkan. Jawabannya bisa atau tidak? Ya kan jelas banyak itunya. Saya tanya sekali lagi. Ini jelas pertanyaannya mudah. Ya atau tidak? Mampu atau tidak mendatangkan referensinya? Antum gimana Ustadz? Banyak katanya. Kalau banyak datengin satu aja. Ya kan wajib taat kepada Allah, kepada Rasulullah. Muslim itu maksudnya apa? Man amila Sesuatu yang bukan amalan dari laisa kami. alaihi amruna fahuwa raddun. Orang itu nggak terima, nanti ditanya Kalian itu. rujukannya ini begitu. Oke, kalau dari ini antum gimana memahami? Antum memahami dari ini gimana? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila Ada biha asbabul min ghairi wurudnya, ayyun. asbabul wurudnya waktu Kalau itu ini gimana? tentang Gimana sedekah. asbab urutnya? Ah, Itu kan asbabul wurudnya, hadis itu kan tentang sedekah. Jadi ada sahabat satu yang miskin lah kalau nggak salah ya. Jadi ada sahabat yang lain ini kan sedekah ini bukan bid'ah. Jadi mempelopori sesuatu yang baik dan diikuti oleh sahabat lain. Ini kayaknya Bang Muhajir ini terlalu banyak ngarang ya. Tolong yang lain silakan ngomong dulu biar imbang gitu. Karena Silakan yang bisa ngomong, ngomong dulu dari pihak Salafi biar imbang. Nanti kemudian kalau nggak ada ya saya serahkan ke Ustadz Muhajir lagi. Silakan yang dari Salafi. Silakan yang mau ngomong. Mungkin Ustadz juga, AFF, Bang Adios. Saya begini ya, saya tidak mau khusus ya masuk dalam golongan A, golongan B, golongan C ya. Saya bilang, saya juga bukan dari background pesantren. Saya hanya banyak membaca nih ya. Jadi gini, pemahaman saya begini. Tadi kan diminta dalil tentang bid'ah itu. Yang saya pernah baca, saya belum lihat ulang ya. Diriwayatkan bahwa sesuatu yang bukan dari kami maka tertolaklah. Semara baca, mungkin bisa ditambahkan dia punya dalil apa riwayatnya. Kalau tidak salah itu Bukhari Muslim itu. Saya masih cari nih. Jadi pemahaman saya yaitu bersifat ubudiyah itu yang tertolak itu yang disampaikan itu Bang gitu pemahaman Silakan saya. tanggapi Ustadz Dojali. kemiut. Enggak, dulu apa namanya? Ustadz, sajian dulu, ana masih pemanasan dulu, baru datang dari luar. Sajian dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita harus sepakati dulu bahwa kita di sini itu bukan ulama. Saya atau siapapun di sini ya. Saya minta maaf tidak maksud menyinggung. Kita menyadarkan diri dulu. Lantas, ketika kita bukan ulama, tidak paham agama, apa yang harus kita lakukan? Fas'alu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu, ulama, jika engkau tidak tahu. Nah, di sini boleh saya tahu Abang, ketika Abang mengutip hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun, kemudian Abang beranggapan itu hanya pada perkara ubudiyah, bisa Abang jelaskan siapa ulama yang memahami seperti itu? Siapa namanya? Karena saya gini loh, bukan maksud saya merendahkan Anda ini gimana ya, tapi Abang kan mengatakan bukan dari latar belakang pesantren. Otomatis kan Abang tidak paham nausoroh bagaimana, kemudian usul fikih bagaimana. Saya takut nanti Abang tergeleset gitu tergelincir dalam memahami hadis gitu. Jadi saya tanya ulamanya saja. Siapa ulama yang mengatakan dalam hadis itu hanya ubudiyah? Saya hanya memahami begini Bang. Kan ada juga riwayat yang lain ketika Nabi Bukan seperti itu. Sebentar dulu Bang supaya kita bisa mengambil benang merahnya gini.
Di riwayat yang lain itu ketika apa namanya dikawinkan kurma itu kan. Kemudian kan Nabi katakan ya bahwa kalian lebih tahu urusan duniawimu, ya kan? Jadi menurut saya kalau yang sifatnya duniawi itu diserahkan saja, boleh apa istilahnya diadakan sesuatu yang baru. Tapi dalam memahami hadis yang bahwa sesuatu yang bukan dari kami tertolaklah. Sekarang saya tanya balik, itu maksudnya apa kalau begitu? Abang menanya balik, tapi ketika pertanyaan saya tanya, abang nggak mau jawab. Gimana itu? Kalau saya hanya membaca aja Bang, bahwa riwayatnya berarti saya dari sepakati Bukhari dulu. Muslim. Kita Dari Bukhari sepakati. Muslim. Kang GLC, saya cari yang lain dulu, saya tanya dulu ya. Kang AFF, halo, Abang AFF, silakan ngomong. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua, Ustaz. Ini kalau menurut silakan saya ngomong dulu. apa namanya tuh diskusi yang ditanyakan ini udah jelas ya, malahan saya di kesempatan ini saya ingin Pak Ustadz Ilman. Jadi saya ingin bicarakan suatu hal yang penting nih Ustadz Ilman. Assalamualaikum Ustadz. Nanti. Sekarang ini untuk dibantah dulu. Nanti saya sambungkan ke Ustadz Ilman secara talian pribadi. Oh, lagi off ya, Ustadz Ada yang Ilman. bisa memberi Jadi ini penjelasan juga yang untuk lebih mantap Ustadz semuanya. Gini Ustadz, ini ada hal yang sangat penting. Jadi saya ada punya beberapa teman dekat yang masuk ke grup-grup Salafi, itu keluarga besarnya orang Salafi semua. Ini yang saya tekankan di sini adalah, jadi Ustadz Hilman ini sekarang udah booming nih, malah udah dimasukkan ke grup-grup mereka ke sebelah, malah mereka semacam ada mempersiapkan untuk yang bisa naik mengadu referensi dengan Ustadz Hilman. Jadi maksud saya ya mohon ya mungkin ngerti lah Ustadz juga semuanya. Siap. Kami malah ini menunggu-nunggu juga gitu kan. udah menjadi Kami masalah menunggu besar, Ustadz. gitu loh. Ya. Jangan jadikan masalah besar, malah kami bangga. Enggak, maksud Oke, saya kita ke Ustadz juga dulu. Ustadz juga, silakan Ustadz juga ngomong. Ustadz juga. Ustadz juga. Yoga. Kalau nggak ada ke Ustadz Ruang. Ustadz Ruang. Iya, silakan ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ini kan sebenarnya kita sedang membahas tiga tauhid itu bid'ah atau tidak. Maksud saya cuman permintaan saya ini, mohon maaf para masyayikh yang ada, para asatidz yang ada, kita jangan dulu keluar dari konsep yang lain. Jadi kita meluruskan tiga tauhid itu bid'ah atau tidak, begitu. Oh, antum dari Salafi atau Aswaja? Saya Al-Fakir Azwaja, Ustaz. Aswaja. Iya, kita jawab yang tadi masalah man amila amalan. Sebentar. Ustadz Siabudin. Saya izin pamit dulu ya, ada keperluan. Insyaallah. Assalamualaikum. Oh, sudah angkat tangan ya, Ustadz Muhajir, Ustadz Siabudin. Iya kan. Saya jawab mau tadi, nanya sebenarnya, tapi kepada Ustadz Hilman saja. Oh, yang lain nggak mau. Beliau istirahat. Ustaz Enggak, Hilman kita mungkin jawab yang itu tadi agak aja. awal ya. Kalau sekarang sudah waktunya istirahat beliau, kasihan. Iya. Biarkan ini ada asisten beliau di sini, silahkan nanya dengan asisten aja nggak apa-apa. Yang Ya satu itu itulah tangan yang kirinya, kita yang satu bahas tangan tadi kanannya. loh. Yang kita bahas Oh tadi iya, kan silakan. sesuatu yang nggak ada di zaman Rasulullah ataupun yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Itu kan kaidah dasarnya. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada keterangan dari kami, maka dia tertolak. Jadi apa tadi nanya apanya? Nanya dalil apa? Nanya apa rujukan referensinya? Saya bertanya seperti ini loh, padahal mudah pertanyaannya. Saya tanya, beliau Bang Adios yang mengaku sebagai awam, tidak memiliki latar belakang pesantren agama, menggunakan hadis man ahdasa fi amrina, kemudian mengkhususkan kepada ubudiyah dengan dalil bahwa di dalil yang lain Rasulullah membiarkan perkara agama. Ini kan beliau sudah berijtihad, sudah mentakhsis. Sebentar. Dia kan Saya nggak ngomong mungkin gitu. beliau ada pernah baca dari Syekh Albani. Makanya datangkan abang, datangkan siapa Iya, ulama dari Syekh salaf. Albani dalam Irwa Al-Ghalil begitu bilangnya. Ini kan kaidah dasar ini. Ulama salaf kalau Syekh boleh ada. Ulama Syalbani itu kan kontroversi. Kalian yang mengaku sebagai pengikut salaf Imam kan? Syaukani dalam Nailul Awdar berkata juga kayak gitu. Yang dimaksud dengan kata amar dalam redaksi laisa alaihi amruna adalah bentuk tunggal dari Itu kata yang amar. menyebut Imam Syaukani
tolong ditampilkan redaksinya karena antum sudah membawa satu nama ulama. Ya, jadi. Iya, karena bisa tanggung jawabnya seperti dilihat, bisa dilihat. Coba buka. Gini bang, kalau ternyata tidak begitu, kalau begitu kasihan, jangan ya. mau ya Bata. Kalau cuma sekedar suruh-suruh setelah menyampaikan argumen, kemudian dalil atau referensi suruh nyari sendiri, ini ditolak. Nggak penting kalau begitu. Ya berarti Sampai kalian nggak mau terima. Bukan nggak mau terima, antum ini setelah berdiskusi berargumen sesuka hati, kami minta datanya mana tunjukin, tapi nggak mau. Siapa yang tidak sopan di sini? Kami Ya, kok semua nggak di sopan? dua-dua Saya di akan atas tunjukin. jelasin dari Imam Syaukani dalam Nailul Awdar. Ya dibaca betul apa? Kalau memang nggak ada baru tuduh saya pembohong. Astagfirullah. Makanya gini aja Ustadz Muhajir ya, Tom di mana Nggak, yang Ustaz. masuk tadi? Kita orang awam, Aiywa. nggak usah panggil Nah. Ustaz, abang atau apa. Aiywa. Nggak. Kalau gitu, antum tinggal tampilkan di mana Imam Asy-Syaukani mengatakan demikian. Itu Dalam pertama. Nailul Soalnya kan, Awdar. iya, maksud anda tampilin ibaratnya. Kalau nggak ditampilin ibaratnya kan berarti masih kita disuruh nyari. Ya Sedangkan kan di sini kita kan nggak ruang mungkin. diskusi. Ini kan bukan debat yang gimana formal Oh, sekali. kalau harus begitu bawa turun semua aja Bang kitab. Muhajir. Turun aja. Kami diskusi di sini cari ilmu, nampilin data. Abang merasa tidak bisa menampilkan data, jangan naik. Itu diskusi santai aja. Kalian model gitu, model turunin. Bukan santai itu Abang harus ada data. Kalau tidak ada data, omong kosong namanya. Iya kan saya Soalnya sebutin. teman-teman di sini yang lagi nonton 335 mata memandang itu butuh data, bukan butuh Iya. klaim. Lah kalau saya misalnya bohong, kalau misalnya sampean udah lihat Nailul Awdarnya, saya pembohong itu begitu, baru Abang. sudah Kok saya begitu datanya. Nggak cara mungkin saya diskusinya? bawa semua kitab di sini untuk tampilkan ini Satu bukan debat saja. yang. Datanya gini aja, saya baca ya, hadis riwayat Muslim nomor 1 Nailul Autar tadi katanya. Barang siapa melakukan Iya, ini kan yang berasal dari syarahnya, syarah dari hadis tadi disyarah oleh Syekh Al-Albani dan Ilwar Al-Ghalil. Monggo lanjut Bang Nailul Aud ini Bang Awzar dari Imam Adios bawa Syafani. referensi Bang Tapi Adios. begitu Monggo. kita Oke, nggak saya baca ya, bisa saya baca, tampilkan saya baca, kitab saya baca gini, langsung hadis dibaca, Bang dituduh Adios. kita nggak punya Oke. referensi. Monggo. Kita diskusi aja, kita diskusi. Sudah. Santai aja, santai. Tenang. Ya, betul. Barang siapa Bagus. melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Oh, saya bilang saya kalau boleh tahu, saya nanti- baca aja hadis riwayatnya seperti itu. Nanti disuruh buka lagi tuh bang, orang itu nggak Ini percaya ya, kayak gitu. enggak, Kita enggak. harus buka kitab Sahih Bukhari, Enggak. disuruh buka, Kan disuruh lugas nih, tampilin. bahasanya kan lugas nih, bahasanya kan lugas Iya nih. betul. Betul Ya. Bang, Terus bahasanya apa lagi, lugas. Terus gimana? Betul, bahasanya lugas. Ini saya bacakan ya yang antum maksud di sini kan ya. Oke. Nih ahadis ini di syarah Sahih Muslim Bang. Kita Ya. langsung ambil syarahnya. Karya Nama kitabnya siapa, ya, Ustaz? Ikmalu. Ustaz sebutkan karya siapa biar tahu. Sebutkan karya siapa? Ikmalu Sahih ya, Ikmalil Muallim. Karangannya siapa? Benar. Al Imam Khattabi. Imam Khattabi itu. Imam Al-Khattabi ya. Ya. Nah, Lama yang Imam lahir pada abad Al-Khattabi. keempat Hijriyah. Di sini beliau menjelaskan qauluhu man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Kan ini yang ingin antum bawa. Barang siapa yang mengihdas, memperbaharui sesuatu yang ada fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun, maka dia tertolak. Qultu, ini kata beliau. Ma laysa min amrihi, apa yang dimaksud dengan yang bukan daripada amrina atau agama kita, kata beliau, wa huwa ma lam yusannihi wa lam yashhadiz syar'a bi'tibarihi, yaitu sesuatu yang oleh syarak tidak dianggap fayatanawal al-manhiyat wal bid'ah allati lam yashhadi syar'a bi'tibariha, maka yang masuk kepada bagian itu adalah hal-hal terlarang, hal-hal bid'ah yang tidak dianggap oleh syariat. Adapun ini perhatikan, wa ammal lati syahida syar'a bi'tibari asliha fahiya jaizatun. Adapun perkara yang tidak ada di zaman Nabi namun disaksikan akan keabsahannya oleh syariat, maka fahiya jaizatun, maka dia itu diperbolehkan. Wahia min amrihi, seperti apa? Kal bid'ah al mustahsana, seperti bid'ah
bid'ah hasanah. Contohnya apa bid'ah hasanah? Kal ijtima ala qiyami Ramadan, seperti berkumpul-kumpul pada bulan Ramadan. Wa kat tasbih al yaum, wa kat tahdir wa ta'hib. Fa inna syar'a syahida bi'tibari jinsi maslahatiha. Gitu. Jadi gak semuanya kemudian memahami daripada hadis ini, oh berarti semua bid'ah sesat, oh berarti semua yang gak ada di zaman Nabi sesat. No. Kita perhatikan bagaimana penjelasan ulama, dan ternyata yang enggak. Jadi yang dimaksud oleh Nabi di sini min amrina itu atau fi amrina itu adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, walam yashhadi syar'a bi'atibarihi. Namun syariat itu memandang akan larangan hal itu. Sekarang kita ambil contoh kayak Maulid Nabi tahlilan. Apakah syariat itu memandang hal itu sebagai keburukan? Enggak. Kita bermaulid Nabi, kita berkumpul-kumpul di situ membaca sholawat, gak ada syariat melarang akan hal itu. Ada dua riwayatnya Ustadz. Riwayat yang satu, man amila amalan laisa alaihi amruna. Berarti kalian itu lebih mengedepankan pendapat. Nah, coba antum jelaskan itu. Man amila amalan. Sebentar satu-satu atuh. Ini siapa yang ngomong? Masuk. Siapa? Masuk. Monggo. Oke. Begini. Bang Muhajir. Terus siapa lagi ini? Bang Muhajir, pertama dari Bang hadisnya Adi, itu sudah Bang jelas Rukyah. sebenarnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna. Iya. Tadi ada Man yang amila mengatakan amalan. itu khusus dalam ubudiyah ya. Iya. Khusus dalam ubudiyah. Iya. Padahal redaksinya itu man amilah amalan. Amalan itu nakiroh ya. Tidak ada pengkhususan dalam hal ubudiyah. Jadi setiap apapun amalannya yang tidak memiliki dasar dari syariat, maka itu tertolak. Apapun amalannya. Ini perlu diperhatikan. Amalan ini nakiroh, ini pertama. Kemudian yang kedua, ternyata tadi yang bilang Nailul Autor, Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani itu ternyata lebih cerdas. Beliau justru persoalan ubudiyah. Jadi bisa dilihat di dalam Nailul Autornya. Beliau mengatakan li'annal manhiyat kullaha laisat min amriddin fayajibu radduha. Lalu wa fihi, masuk dalam hal ini adalah an-nassul hal fasid. Berarti ini persoalan suluh. Ya, suluh, akad damai. Akad suluh itu kan ada akad suluh yang pakai muawadhah. Lalu akad suluh yang muawadhah yang fasid ini masuk dalam kategori hadis ini. Ini adalah pernyataan Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Autor. Apalagi Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Mubin, beliau memasukkan al-uqudul fasidah. Dalam kitab Fathul Mubin, Syarah Arba'in An-Nawawiyah, memasukkan al-uqudul fasidah. Contoh seperti jual beli yang ada unsur ghorornya, itu masuk dalam hadis ini. Jadi amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang menyangkut persoalan halal haram, semuanya tidak hanya masalah ubudiyah saja. Yang penting masuk dalam persoalan halal dan haram, jika tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh syariat, oleh agama, maka itu tertolak. Tuh. Kemudian Imam Asy-Syaukani juga di dalam kitab Nailul Autornya menyatakan begini. Wa mafhumuhu, mafhum dari hadis barusan adalah anna man amila amalan alaihi amru syar'i fahuwa sahihun. Barang siapa yang melakukan amalan apapun alaihi amru syar'i, yang sesuai dengan urusan syariat, fahuwa sahihun,
maka statusnya adalah sahih. Itu ya. Jadi jangan dipersempit pada persoalan ubudiyah. Sebenarnya hadis ini menyikapi setiap persoalan yang mukhalafah di syariah. Makanya hadis ini disebut sebagai ada yang menyatakan hadis ini termasuk sebagian daripada agama. Karena kenapa sebagian daripada agama? Karena yang disikapi adalah persoalan-persoalan yang mukhalafah minad din, yang tidak sesuai dengan agama. Dan di situ sudah jelas qayyidnya, man amila amalan laisa alaihi amruna. Ini adalah qayyid. Atau hadis lain yang mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu. Manya ini adalah muhdats. Laisa minhu, yang tidak memiliki dasar dari agama. Berarti jika ada persoalan yang memiliki dasar dari agama, falaisa ghairu mardudah. Falaisa ghairu mardudah, maka itu tidak tertolak. Jadi pembagian bid'ah sendiri itu, pembagian bid'ah itu munculnya dari hadis ini. Begitu. Kemudian kullu bid'atin dolalah, ini ditaksis oleh hadis ini. Begitu. Itu saja pembukaan dari saya.